sering banget nontonin lu lagi nge-rap di Opal, men. Oh, terima kasih, terima kasih. Nah sekarang gue pengen coba nanti, nggak tahu kapan lu siap apa enggak, coba nge-rap tentang Astra dong. Boleh dong, iya kan? Kita di Buzz Opal Studio, welcome to Jakarta, bareng sama Willy, juga Mas Nanda. Kita ngobrolin satu Indonesia. Selamat ulang tahun untuk Astra. Menyambut ulang tahun ke-65, Astra sampaikan pesan semangat bergerak dan tumbuh bersama sebagai tema perayaan hari ulang tahun ke-65 Astra melalui kolaborasi lintas bidang. Rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-65 Astra diselenggarakan melalui platform digital 65tahunastra.jagat.live. Alright, welcome back to Opal's Buzz Studio barengan sama Willy Winarko. Apa kabar nih Opal gengs? Yes, nah barengan sama Willy seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol sama tamu-tamu yang inspiratif yang mungkin bisa ngasih kita beberapa insight informasi tentang apa yang lagi happening pada saat ini. Dan kalau misalnya tamu kita yang satu ini memang luar biasa banget nih. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama teman-teman kita dari Astra. Oke, untuk hari ini tamu kita spesial banget karena kita punya Head of Brand Communications dari Astra. Kita punya Bapak Karnanda Kurniardi. Apa kabar nih? Oh, baik Willy. Yo. Kayak rapper dong gua. Gue sering banget nontonin lu lagi nge-rap di Opal, men. Oh, terima kasih, terima kasih. Nah sekarang gue pengen coba nanti, nggak tahu kapan lu siap apa enggak, coba nge-rap tentang Astra dong. Karena katanya lu rapper handal nih. Oh, boleh dong, iya kan? Kita di Buzz Opal Studio, welcome to Jakarta, bareng sama Willy, juga Mas Nanda. Kita ngobrolin satu Indonesia. Selamat ulang tahun untuk Astra. Ternyata beneran jago dia. Tapi gimana kabarnya Mas hari ini, Mas? Alhamdulillah baik, sehat. Aduh, nih tadi kita juga udah main ke Menara Astra juga. Thank you gitu sudah kan. datang ya. Enak, mantep banget nih tempatnya, emang luar biasa. Dan kita juga pengen ngobrol-ngobrol sedikit tentang ini satu Indonesia yang kemarin aku sempat lihat barengan sama Ran, kayaknya rame banget gitu kan ya, bikin rusuh Jakarta. Tapi untuk hal yang positif pastinya. Tapi again man, happy birthday Astra, udah 65 tahun nih ya, ya kan? Terima kasih. Ya. Pokoknya doanya buat Astra, semoga Astra nggak 65 tapi sekian tahun sampai terusnya. Amin. Nah kalau ngomongin ulang tahun pasti ada perayaannya dong, ya kan? Biasanya ada pestanya nih. Boleh cerita sedikit nggak nih tentang pesta ulang tahun Astra ke-65 nih seperti apa nih tahun ini? Ya, sebenarnya gini, Astra tuh sekarang kan umurnya 65 tahun. Ya. Nah, di setiap ulang tahunnya Astra kelipatan 5, itu Astra selalu bikin sesuatu yang spesial. Jadi kelipatan 5, sekarang 65, nanti di 70, sebelumnya di 60, dan begitu pula kelipatan 5. Nah, makanya sekarang masuk ke tahun spesial ini, di tahun ini, di tanggal 20 Februari 2002 lalu, Astra genap berusia 65 tahun, kita bikin kegiatan sepanjang tahun nih, Mas Willy. Jadi sepanjang tahun itu berarti mulai dari Februari sampai dengan nanti Desember 2022. Nah, acara ini dibikin sepanjang tahun, lalu dengan menyesuaikan kondisi saat ini yang waktu itu sedang berlangsung. Tahu dong kondisinya, kondisi lagi pandemi COVID. Betul. Tapi kita semua harus tetap semangat, harus tetap bisa mau memberikan inspirasi yang baik buat seluruh masyarakat Indonesia. Maka dari itu kita bikinnya virtual event dan virtual exhibition. Semua tergabung di dalam satu platform namanya 65 tahun astra.jagat.live. Nah, jadi di situ satu platform nih, nggak cuman insan Astra atau kami karyawan Astra aja yang bisa datang ke sana. Semua siapapun masyarakat Indonesia boleh ikutan datang ke sana. Nah, pengennya Astra menceritakan 65 tahun ini bahwa Astra ini makin relevan, maunya juga terus bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Nah, jadi kita membuat satu kegiatan-kegiatan dan ada beberapa rangkaian yang kita lakukan sampai dengan nanti akhir tahun. Banyak nih Mas, ada apa aja, banyak lah pokoknya. Oke. Tapi sebelum kita lanjut lagi mungkin
ya nggak mungkin ya ada orang yang nggak tahu Astra sebenarnya kalau di Indonesia sebenarnya gitu. Amin. Mungkin salah satu perusahaan terbesar juga di Indonesia. Tapi boleh sedikit ceritain sedikit nggak tentang Astra itu sendiri? Kalau mungkin dari perspektif dari Mas Nanda gitu kan ya. Astra itu perusahaan seperti apa sih sekarang? Ya, mungkin aku sebelum cerita detail Astra itu seperti apa, aku lanjutkan sedikit informasinya bahwa tadi kalau di Jagat 65 tahun Do Jagat 65 tahun Astra Do Jagat Astra itu kita tuh bikin sebenarnya kegiatan mulai dari Februari pas kita ulang tahun, lalu di bulan Mei itu kita bikin sebenarnya perayaan juga mengikuti hari momentum Hari Pendidikan pada saat bulan Mei dengan nuansa Jawa nih waktu itu. Jadi memang Astra itu seperti namanya Satu Indonesia. Kami tuh pengen bermanfaat untuk seluruh bangsa Indonesia. Jadi makanya kami bikin nuansanya tuh nanti dari 5 kepulauan besar di Indonesia. Nah, tadi kalau Mei sudah ada di Jawa, kita beranjak di bulan Juni. Di Juni ini kita momentumnya Hari Lingkungan Hidup. Nah, Hari Lingkungan Hidup ini waktu itu kita bikin nuansanya Sumatera. Nah, beranjak lagi di bulan Agustus, kebetulan ada momentum di bulan Juli ada Hari UMKM, lalu ada juga di bulan Agustus tentunya HUT Kemerdekaan RI. Nah, kita waktu itu bikin nuansanya Sulawesi. Nah, terus habis itu di September kebetulan kita bikin di momentumnya Hari Keselamatan Berlalu Lintas kita bilangnya. Nah, waktu itu nuansanya tuh kita bikin Kalimantan. Dan nanti yang terakhir di November ini, nah sebenarnya nanti akan tayangnya di bulan Desember, tanggal 2 sampai dengan 4 Desember, karena momentumnya Hari Kesehatan yang ada di bulan November, tanggal 12 November kemarin, jadi nanti nuansanya ada di Bali, Nusa Tenggara, dan Indonesia bagian timur. Jadi lengkap tuh semua. Nah, nanti namanya sampai Desember itu akan ada sekian banyak kegiatan. Nah, aku lanjut ke pertanyaannya Mas Willy selanjutnya. Biar pada kenal Astra. Astra ngerasa 65 tahun itu kayaknya kok udah tua banget. Tapi bukan tua. Makin tua bukan makin old school, tapi pengennya makin relevan. Makanya mudah-mudahan dengan kita berkolaborasi sama Opal, salah satu bentuknya kita mau makin mendekat ke anak muda dan pengen terus bermanfaat lah, terus menginspirasi anak muda. Nah, Astra ini sebenarnya sekarang itu kalau total grup bisnisnya, total perusahaannya itu ada 245 perusahaan, Mas. Jadi cukup banyak memang. Kita bentuknya grup. Nah, lalu kami punya karyawan sampai dengan per September 2002 kemarin itu 196.284 karyawan. Jadi kurang lebih hampir 200.000. Cukup banyak di seluruh Indonesia. Intinya adalah kami ini bersama-sama sebagai insan muda dan insan Astra ini mau ikut memberikan inspirasi juga, dampak yang nyata. Oke Mas, kalau kita ngomongin tentang Astra, yang aku tahu kan otomotifnya, iya kan? Orang taunya adalah mobilnya gitu misalnya, tapi setahu aku kayaknya ada lebih banyak dari itu ya? Iya, betul. Astra itu ada 245 perusahaan dan terdiri dari 7 lini bisnis. Nah, 7 lini bisnis ini yang pertama betul tadi otomotif. Otomotif banyak orang yang kenal four wheelernya kita tuh ada Toyota, Daihatsu, Isuzu, BMW, Peugeot, sampai ada truk yang kita tuh namanya Yudi Trucks. Terus ada juga sepeda motor Honda gitu ya. Lalu lini bisnis yang kedua kita bilang namanya jasa keuangan. Jadi jasa keuangan yang kaitannya dengan keuangan, ada asuransi di situ, ada financing di situ dan segala macam gitu ya, yang pendukung semua urusan keuangan gitu. Yang ketiga ada namanya, kita singkatnya AMC, alat berat, pertambangan, konstruksi dan energi. Jadi ada banyak hal yang ada di situ. Dan itu yang kita juga di bisnis itu juga kita juga unggul ada di situ. Nah, lalu yang keempat ada agribisnis. Kita juga ada agribisnis di situ. Lalu yang kelima ada infrastruktur dan logistik. Lalu juga ada teknologi informasi. Lalu juga yang terakhir lini bisnis kita terbaru adalah Astra Property, atau kita bilangnya di bidang properti. Jadi Astra sekarang sudah banyak nih, kurang lebih seperti itu sih Mas. Oke, kalau kita lanjut lagi ke ulang tahun Astra sendiri nih kan, yang ke-65. Biasanya kalau ulang tahun ada temanya, mungkin tema besarnya gitu kan. Nah, kira-kira kalau buat tahun ini tuh temanya apa Mas? Ya, temanya Astra di ulang tahun ke-65 ini adalah semangat bergerak dan tumbuh bersama. Canggih nggak tuh? Semangat bergerak dan tumbuh bersama. Apa nih? Ada meaning behind it? Meaningnya pasti ada. Ya, tujuannya sebenarnya dari kata-kata semangat bergerak dan tumbuh bersama. Astra tuh selalu membuat kalimat semangat itu karena kita mau mengajak, menginspirasi semua orang Indonesia untuk bersemangat, apapun kondisinya itu dulu lah. Lalu
yang kita bilang semangat bergerak dan tumbuh bersama itu adalah kita pengen Astra ini pengen menebarkan energi positif dan Iya. optimisme buat Indonesia, buat negara ini, buat kita juga rakyatnya, supaya kita sama-sama optimis nih dalam kondisi saat ini apapun kondisinya ya. Ada yang bilang ini opportunity yang baik, ada yang bilang ini lagi nggak bagus, tapi yang penting kita harus optimis. Itu yang mau kita keluarkan. Tujuannya buat apa? Supaya kita semua bisa ngasih semua yang terbaik itu dari karya-karyanya untuk ngasih output yang terbaik ya nanti buat kemajuan bangsa ini gitu. Jadi bersama-sama Astra. Jadi kalau mau sejahtera ya seperti ininya Astra lah ya, apa namanya, cita-citanya Astra, sejahtera bersama bangsa. Wah, keren, keren. That's big, man. Sejahtera bersama bangsa. Jadi bukan cuma tumbuh sendiri gitu ya, tapi juga tumbuh bersama masyarakat Indonesia di luar sana. Betul. That is amazing. Nah, kalau untuk tahun ini kan tadi ya kita udah ngomongin tentang platform atau tempat di mana kita bisa menonton bersama-sama. Gitu, boleh cerita sedikit nggak tuh tentang itu lagi? Nah, platformnya itu namanya 65 tahun Astra.jagat.live. Nah, ini dicatat nih semuanya, mudah-mudahan teman-teman Opal nih mau nanti akses, mungkin nanti kita akan buka mendekati tanggal 2 sampai dengan 4 Desember. Di situ nanti kita bisa dapat experience apa rasanya menghadiri acara virtualnya Astra. Di hari kesehatan nanti itu kita punya banyak menu. Nah, menunya sebenarnya template-nya kurang lebih hampir sama, tapi biasanya nanti di setiap momentum tadi itu karena hari kesehatan dan ada di Indonesia bagian timur. Nah, kita bikin sesuai dengan konsep yang di situ gitu. Tapi kita biasanya ada namanya Astra Career Meetup. Nah, dengan namanya Astra Career Meetup aja di situ berarti yang mau diundang semua anak-anak muda, anak-anak mahasiswa-mahasiswi yang pengen bersiap-siap mencari kerja misalnya, pengen dapat ilmu dari beberapa narasumber bagaimana supaya bisa mempersiapkan diri supaya nanti mau bekerja, namanya itu di Astra Career Meetup. Di situ nanti juga kita ada namanya Innovations Webinar. Kita bikin webinar kaitannya dengan inovasi-inovasi dan kita mengundang narasumber yang kompeten di bidang itu. Ada Sustainability Webinar. Karena Astra sekarang juga sudah mulai fokus dan memang kita sudah lama melakukan hal itu, tapi kita semakin fokus untuk melakukan menginformasikan dan melakukan hal-hal yang kaitan dengan sustainability. Nah, kita juga mau menginfluence masyarakat supaya dapat inspirasi terkait dengan sustainability. Jadi kita bikin sustainability webinar. Nah, lalu yang menarik sebenarnya yang spesial nanti di besok itu kita ada namanya webinar lomba foto Astra dan anugerah pewarta Astra. Jadi LFA apa ini sebenarnya nanti dia itu satu kegiatan yang nanti kita juga sebenarnya peruntukannya orang masyarakat luas nih, sama termasuk para jurnalis atau awak media kita undang. Nah, di situ kita mau bikin webinar dengan narasumber yang menarik tentunya. Nah, selain itu nanti juga tetap ada banyak kegiatan-kegiatan seperti namanya Kreasi Nusantara, lalu ada kegiatan-kegiatan lain yang menarik juga yang nanti akan ada di situ. Jadi ya mudah-mudahan saya sengaja nggak cerita mungkin semuanya supaya nanti penasaran dan mau datang gitu ya. 65 tahun Astra.jagat.live. Nice. Mungkin nanti sekalian kan bisa nyanyi-nyanyi juga tuh barengan sama Ran tuh kan. Nah, betul. Di situ betul. Justru itu yang menarik di ulang tahunnya Astra sekarang kita kolaborasi tadi itu sama Ran. Jadi nanti bisa dengerin lagu Selalu Bersama ya Ran, dan nanti Willy juga akan nge-rap ya. Tadi udah nge-rapnya tadi udah ya. Udah nge-rap ya di situ. Tapi emang keren sih karena aku ngelihat ya itu tadi yang memang bombastis adalah pada saat sosial media isinya mukanya Astra, Nino sama Rai jatuhnya. Kenapa akhirnya milih Ran tuh untuk kolaborasi? Nah, itu yang menarik. Yang menarik tuh gini, bagi saya mungkin mau agak ngelantur dikit, tapi saya ingat nasihatnya ayah saya waktu itu. Saya pernah ingat dia bilang gini, Nan, kalau jadi orang tuh harus bermanfaat buat orang aja intinya gitu. Lalu yang kedua, jadilah orang baik, nanti orang bisa baik sendiri. Nah, saya merasa bahwa bukan Anda baik ya, ini nggak cerita ke situ relatednya. Saya cuma berpikir bahwa pada saat waktu itu kami tim kerja semua di Panitia HUT ini berpikir kita mau kolaborasi sama siapa, tiba-tiba ya mestakum aja gitu, semesta mendukung dan akhirnya kami mendekat bareng-bareng antara Ran dan antara Astra gitu. Yang pertama dengan celotehannya si Rai lewatin gedung Menara Astra, dia foto bannernya kita, ditulis Rai, Astra, dan Nino. Nah, dari situ kami melihat dan kami kontak mereka. Nah, jadi awal muasalnya jadi bercandaan dan akhirnya jadi serius. Nah, yang jadi menarik selanjutnya adalah saat kita ngobrol, kita tuh punya kesamaan. Dan saya yakin anak-anak muda ini, ya saya sih mudah-mudahan masih merasa muda sih, tapi saya yakin Rai, Astra, Nino lebih muda dari saya. Dia itu waktu itu bercerita bahwa
dia merasa punya kesamaan juga sama Astra, dan kami juga kaget, dan kami merasa punya kesamaan sama Ran. Apa sih kesamaannya? Kita sama-sama membuat karya sebaik-baiknya, apapun itu yang dikeluarkan sama Astra, termasuk apapun yang dikeluarkan sama Ran, untuk bisa menginspirasi banyak orang untuk kebaikan gitu. Nah, dan untuk juga bisa membantu mereka selama dia ada di dunia lah gitu dengan mendengarkan atau dengan menggunakan produknya Astra. Jadi dari situ kita ngobrol, dan akhirnya muncullah ide lagu Selalu Bersama. Kalau sudah dengar atau didengar, sama sekali itu bukan promo tentang Astra, nggak ada brandnya Astra, karena cerita tentang Selalu Bersama itu Astra ada di dalam perjalanan semua teman-teman, mudah-mudahan siapapun yang mungkin merasa nggak punya produknya Astra tapi pasti pernah bersentuhan sama produknya Astra. Begitu pula siapapun yang nggak mungkin tidak terlalu fans sama Ran tapi pernah dengar lagunya Ran. Itu aja yang pengen kita sampaikan. Gitu sih kurang lebih. That's love, man. Itu keren banget sih. Memang kayak tadi yang kita obrolin juga tentang lagu ini, nggak kerasa kayak itu iklan nggak ada sama sekali. Kayak, karena kita bikin tim song ulang tahun, tujuannya bukan mau promo atau mau sesuatu, kita pengen supaya ini bisa jadi kado buat seluruh masyarakat Indonesia dan bisa kita nyanyikan bareng-bareng aja dan no asing sampai kapanpun gitu. Nah, that's it. Itu keren parah sih, itu keren banget. Nah, kalau tadi Ran udah ada nih, ya kan. Nah, tapi ada nggak nih kolaborasi lain gitu? Alhamdulillahnya ada dan banyak. Oke, banyak gitu. nih ya. Banyak. Kenapa jadi banyak? Yang jadi menarik dengan project itu akhirnya manajemen pun berpikir, karena tadi memang tujuannya kita tuh pengen semakin berumur, pengennya semakin relevan. Betul. Karena audiens sekarang makin muda, ya harusnya kita juga, siapa lagi kalau bukan kita yang menghargai karya-karya seniman atau semua industri kreatif yang khususnya anak muda, kalau bukan kita. Betul. Nah, akhirnya waktu itu kami punya konsep bahwa kenapa kita nggak kolaborasi cuma sama Ran, kenapa nggak sama yang lain. Yang menarik, kita kolaborasi juga nih sama namanya Arkif Filmansyah. Dia itu seorang seniman muda Indonesia asli Bandung yang karyanya sekarang sudah mendunia. Kalau Willy nggak tahu, nanti boleh di browsing karyanya dia. Itu saya yakin pasti sudah dibeli sama idola-idolanya Willy. Siapa yang sudah punya karyanya dia? Jay-Z, Eminem, DJ Khaled. Iya, serius. Itu aja orang-orang luar negeri pada beli karyanya, apalagi orang Indonesia. Nanti bisa dilihat. Jadi, kami berkolaborasi sama mereka, sama Arkif ini bukannya baru sekarang, sudah lama sebenarnya, tapi yang baru sekarang adalah kami merebranding atau kami membuat desain ulang terkait dengan stasiun MRT Setiabudi Astra. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu karyanya Arkif, boleh tinggal datang aja naik MRT, turun di Setiabudi Astra. Mungkin ada yang belum pernah, tinggal turun aja gitu, turun, keluar, lihat karyanya, habis itu masuk MRT lagi nggak apa-apa. Atau pernah ngelihat MRT salah satu keretanya lewat, itu ada yang desainnya dari Arkif. Itu pecah sih. Ya, itu menurutku kebanggaan buat kami juga gitu. Gak hanya cuman Arkifnya saja, mudah-mudahan gitu. Lalu yang ketiga banyak kami membuat web series gitu ya. Web series kita ini waktu itu melibatkan banyak talent gitu ya, banyak artis yang juga sebenarnya web series ini menceritakan tentang sustainability, kehidupan green gitu dan segala macam, yang kita juga melibatkan banyak orang. Kami juga berkolaborasi dengan Apparel Juara untuk membuat merchandise. Kita punya namanya Cenderamata Astra. Lalu juga kita juga berkolaborasi sama ada beberapa talent banyak, ada di acara-acara seperti kemarin kami bikin 17-an seru bareng Astra. Ada acara 1 Indonesia Awards yang baru kami selenggarakan 28 Oktober kemarin. Kami membuat juga key visual korporasi kami sepanjang tahun itu sama salah satu artis ilustrasi dari Semarang namanya Mas Krip. Jadi kami juga berkolaborasi sama banyak orang. Gitu sih Mas kurang. Ini tadi aku harus ngeliat dulu nih kayak Arkif tuh kayak apa aja gitu. Harus Gila sih, emang keren banget sih. Damn, that's crazy. Jadi emang bukan cuman barengan sama Ran doang, tapi banyak seniman-seniman yang mungkin akhirnya juga mendukung industri kreatif Indonesia. Astra sendiri. Betul. Pecah. Kalau tadi juga kan sempat ngobrol bahwa bukan karena ini satu Indonesia, jadi ada tema-temanya tuh ya. Jadi mungkin itu dari 5 kepulauan atau 5 pulau terbesar di Indonesia. Nah, kalau yang terakhir ini yang di bulan Desember berarti bakal
tadi IBT. Bali, Bali, Timur. Nusa Tenggara dan Indonesia bagian timur. Nah, Betul. itu boleh cerita dikit nggak tuh Mas tentang ini Ya. kayak gimana nih Ya. dari tema ini dan jadwal pengisi acaranya di sini? Ya, kalau misalnya di di penyelenggaraan di bulan Desember nanti, Ya. itu seperti yang tadi saya bilang adalah memperingati atau momentum dari Hari Kesehatan kan. Oke. Nah, Hari Kesehatan ini sebenarnya memang jadi fokusnya Astra. Tadi saya sudah cerita bahwa Astra tuh fokus di 4 kontribusi sosial, ada 4 pilar: kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan UMKM. Oke. Nah, khusus kesehatan kita punya branding name namanya Astra untuk Indonesia Sehat. Oke. Nah, di mana Astra itu mengambil peran penting. Kesehatan itu adalah kesehatan ibu, remaja, dan anak. Jadi kesehatan semua sebenarnya, tapi fokusnya Astra lebih ke ibu, remaja. Dan kenapa seperti itu? Ya, pasti ada reasonnya, dan Iya. kami juga mengikuti program pemerintah kurang lebih seperti Iya, itu. iya. Nah, dalam kondisi itu nanti di acara-acara yang kami selenggarakan secara online dan offline juga nanti akan ada di Bali. Ini sebenarnya juga acara-acara yang nanti kami sinergikan dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi nanti kami Oke. punya kampung berseri Astra di sana, kami buka dengan festival kesehatan di sana. Lalu kami Ya. mengundang banyak narasumber-narasumber yang kaitannya dengan pasti kesehatan. Oke. Dan begitu pula juga kami juga membuat di sana juga nanti ada kegiatan internal sebenarnya, tapi yang kadang juga impact-nya buat ke masyarakat, itu namanya virtual challenge. Jadi kita Oke. bikin jalan santai bersama, sepedaan bersama, dan lari bersama. Ini emang perayaan ulang tahun Astra yang ke-65 ini memang biasanya lumayan heboh ya jatuhnya. Ada banyak rangkaian acara selama 1 tahun, Iya. begitu kan ya. Nah, kalau misalnya kita ngelihat di sini juga nih Mas, ini kita ada sebuah billboard powered by City Vision. Wow. Nah, di sini nanti juga kita pengen naro Astra di sini. Ulang tahun tuh. Selamat ulang tahun buat Astra yang ke-65. Wow, banyak surprise juga ya ternyata ya. Thank you. Luar biasa Oval, keren. Thank you City Vision. Karena kita lagi ngomongin tentang Astra itu sendiri kan banyak lah ya acara-acaranya, mau itu tadi kolaborasi samaran, kolaborasi barengan sama seniman-seniman. Ya ini mungkin sedikit sesuai kontribusi kita juga. Yang penting kan bukan kelihatan mewah atau besarnya, tapi yang penting semua bisa dapat inspirasinya gitu ya, True. supaya Indonesia nanti makin bertumbuh dan sejahtera lagi. Amin, amin, amin. Definitely, yo. Man, shout out buat City Vision for the Yo, support thank you, as City well. Vision. Big. Now, let's go back to perayaannya gitu ya. Karena memang perayaannya ada banyak. Salah satunya yang aku udah lihat adalah webinar lomba foto Astra. Ya. Barengan sama ada juga anugerah pewarta Astra juga itu ya. Ngundang Raditya Dika. Wah, pecah nih. Boleh jelasin nggak nih tentang lombanya, Mas? Ya, jadi gini, yang menarik itu dari lomba foto Astra dan anugerah pewarta Astra tuh kami itu sudah buat ini sejak lama. Ya. Jadi yang pertama kali kita buat itu adalah lomba foto Astra, tepatnya Yes. 14 tahun yang lalu. Yes. Sudah lama nih. Nah, saya yakin sebenarnya kalau untuk lomba-lomba sejenis yang paling istiqomah dan long lasting kami nih Yeah. kayaknya gitu, karena Yeah. kami pengen mencoba untuk bisa menghargai orang-orang yang bergerak di area itu, baik itu masyarakat luas, siapapun yang punya hobi foto, Iya. bahkan juga awak media atau jurnalis yang bergerak di bidang itu gitu ya. Iya. Jadi kami berusaha membuat ini untuk bisa bisa jadi ajang mereka untuk bisa mereka menyalurkan dan memamerkan karya-karyanya supaya kami bisa hargai. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pada saat 6 tahun berselang, kami baru terinspirasi dan juga dapat masukan bahwa membuat anugerah pewarta Astra. Esensi dari anugerah pewarta Astra, jadi anugerah pewarta Astra ini umurnya udah 8 tahun. Iya. Udah dari 8 tahun yang lalu. Nah, anugerah pewarta Astra ini sebenarnya adalah lomba menulis. Oke. Jadi ada makanya masukannya setelah foto dibikin nulis dong, karena Iya. banyak orang yang suka menulis dan banyak juga jurnalis yang bagian menulis gitu Betul. tentunya gitu. Nah, makanya jadi tulisan karya tulisnya ini yang nanti kami jurikan dengan juri-juri yang kompeten tentunya di bidangnya masing-masing, dan nanti kami akan berikan apresiasi kurang lebih seperti itu. Iya. Dan karya-karya ini yang kami tampung untuk jadikan bisa kami publish sesuai dengan kebutuhan yang nanti akan dibutuhkan sama perusahaan maupun nanti sama mereka yang punya gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu yang jadi menarik adalah caranya gimana sih untuk mendaftarnya gitu ya. Cara mendaftarnya ya tentunya nanti bisa juga langsung akses ke website kami di 1desindonesia.com. Oke. Tapi yang paling penting adalah kita nih punya tema nih di tahun ini. Iya. Nah, kita sesuaikan dengan kondisinya juga, yaitu Oke. bangkit bersama untuk Indonesia. Oke. Nah, jadi maksudnya bangkit bersama untuk Indonesia adalah ya kami mau mencoba, mungkin mudah-mudahan dari karya foto dan tulisannya
kedepannya kita bisa menginfluence yang tadi, menginspirasi banyak orang untuk bahwa kalau memang kondisinya siapa tahu ada orang yang bilang saat ini lagi susah, jangan jadi tambah susah gitu. Kita harus bisa menyemangati orang untuk bangkit bersama nih. Untuk siapa ya? Untuk negara kita. Kalau kita ya semua bangkit, kita semuanya optimis, pasti tentunya kita akan bangkit bareng-bareng. Jadi makanya ngelihat foto yang ceria, ngelihat foto tentang keindahan Indonesia, tentang karya-karya tahun ini yang luar biasa, kenapa nggak kita pamerkan gitu? Kenapa nggak kita tunjukkan ke masyarakat? Itu sih. Itu ya. Jadi bukan memperkeruh suasana, tapi malah membangun bersama. Begitu. Betul. Ada syarat dan ketentuannya sendiri nggak, Mas? Ya, kalau syarat ketentuannya tentu ada. Nanti syarat ketentuannya yang pertama, kami berharap yang mendaftar harus warga negara Indonesia. Oke. Ya, yang kedua, karyanya harus orisinal. Oke. Jadi nggak boleh plagiat, nggak boleh foto orang diaku-akuin, jadi harus original. Yang ketiga, nggak boleh ada unsur-unsur yang di luar norma atau sara lah gitu. Jadi itu yang jangan sampai terjadi gitu ya. Lalu yang ketiga ya sesuai dengan syarat-syarat ketentuan yang nanti mungkin bisa juga dibaca lebih detail. Itu di www.1-indonesia.com dan nanti juga kalau mau daftar kalian tinggal buka website itu. 1-indonesia.com. Benar, kalau misalnya ngelihat ke website-nya juga ada kayak hadiah-hadiah yang bisa didapatkan. Betul. Tadi juga sempat kan Astra katanya mau lebih sustainable. Nah itu tadi juara satunya tuh Honda PCX, tapi yang ini nih EV nih. Boleh cerita dikit gak tuh? Nah yang menarik dari hadiahnya, ya kami mencoba meramu hadiah yang menarik gitu ya, tentunya yang relevan dengan kondisinya juga gitu ya. Ya kami sebagai perusahaan yang dikenal juga sebagai perusahaan otomotif, ya kami juga pengen ngasih yang terbaik lah gitu ya. Nah kalau line up-nya hadiah tertingginya memang sepeda motor Honda PCX EV gitu ya. Nah jadi ini yang kita mau coba keluarkan untuk bisa menunjukkan bahwa Astra juga punya konsep terkait dengan sustainability tentunya. Nah selain sepeda motor juara 1, juara 2, juara 3-nya, terus kita juga banyak hadiah-hadiah menarik lainnya seperti drone, adalah banyak bahkan hadiah hiburannya pun juga kami buat sangat banyak gitu. Jadi nanti bisa dipelajari di website tadi. Jadi sama sebenarnya informasi-informasi ini harusnya sudah tersebar dari mulai 5 September waktu itu kita kick off sampai nanti ditutup tanggal 31 Desember 2022. Oke, amin. Oke Mas, nah sekarang dalam rangka ulang tahun Astra juga yang ke-65 ada sebuah campaign ya yang namanya Semangat Saling Bantu. Nah ini yang sempat aku ngelihat juga tuh di situ. Nah itu boleh ceritain dikit tentang Semangat Saling Bantu ini. Yang menarik ini nih, tadi seperti yang aku ceritain, pasti campaign Astra pakai semangat karena pengen ngajak semua orang bersemangat. Apalagi kalau yang sekarang dibikin namanya Semangat Saling Bantu. Namanya saling bantu, kita harus semangat gitu. Namanya bantu kan membantu semua orang, siapa saja harus semangat. Betul. Nah campaign ini dibuat itu sebenarnya pada saat waktu itu kita dilanda pandemi. Jadi sebenarnya ini sudah tahun ketiga nih. Oh ini udah tahun ketiga ya. Jadi Semangat Saling Bantu esensinya adalah kita tuh mau ngajak masyarakat, membuat gerakan bersama masyarakat untuk bisa, lu jangan diem aja dong, lu ngelakuin sesuatu hal kecil aja, itu lu udah otomatis bantuin orang kok. Nah gue kita pengen bikin kayak gitu aja gitu. Dulu awalnya cuman posting foto, convert jadi bantuan. Terus habis itu ya kita bikin cuman waktu itu beberapa yang simple-simple lah yang ada di sosial media. Nah yang untuk tahun ini kita sekarang bikinnya Semangat Saling Bantu ini, kita pengen orang-orang ini bisa memberikan dampak secara positif. Kalau kita mainan sosial media, memposting sesuatu baik foto maupun video atau cuitannya gitu, tulisannya itu bisa menginfluence dan menginspirasi banyak orang buat kebaikan. Karena sekarang lagi sustainability living, kita pengen semua bergaya hidup hijau. Nah Astra pengen ngajakin nih dengan cause-nya yang baru juga Astra. Nah jadi misalnya memilah sampah. Nah kalau kalian memilah sampah, foto dipakein hashtag Semangat Saling Bantu, otomatis jadi satu bantuan. Terus menanam tanaman dan menjaga tanaman segala macam. Terus misalnya stop menggunakan plastik itu atau membuang sampah plastik, jadi menggunakan gaya hidup yang baru, dan banyak lagi lah hal-hal positif lainnya. Jadi nah itu satu postingan atau satu unggahan menggunakan hashtag dikonversi menjadi satu bantuan. Dan itu kami berikan distribusi bantuannya ke seluruh Indonesia dengan channel-channel kami. Tadi kami punya Kampung Berseri dan Desa Sejahtera Astra. Kami punya 565 orang
dan pasukannya di penerima Satu Indonesia Awards. Jadi semua jaringan kami bagikan di seluruh Indonesia. Kita lagi lewat lagi nih kayaknya Wih, nih. wih, wih. Di billboard Luar kita. biasa kita lewat sini terus. Kalau bisa jangan dimatiin lah. Ini terus aja sampai Desember 2022. Yo, man, shout out to City Vision, man. Of course, it's a really really dope one, man. Selamat ulang tahun sekali lagi untuk Astra, definitely yang ke-65. Thank you Opal, Ya. thank you City Vision. Ya di sini dan pastinya ya itu tadi ya, dengan we're spreading this everywhere ya, se Indonesia kayak tadi, dengan semangat saling bantu ini gitu kan ya, mau itu untuk siapapun itu. Dan aku juga ngelihat banyak gitu yang pakai hashtagnya, dan ternyata hashtag itu terkonversi menjadi bantuan yang nyata gitu Nyata. ya Jadi jatuhnya. by data yang saya peroleh Ya. sampai dengan saat ini itu sudah, jadi kami punya target karena magic number kami kan 65 ya. Ya. Jadi kami punya target sepanjang tahun ini tuh bisa memberikan bantuan sebanyak 65.000 bantuan paket sembako. Wow. Jadi 65.000 itu ya number yang cukup besar mudah-mudahan. Nah, sampai sekarang tuh kami sudah terkumpul 55.300 dan kami pasti still counting terus sampai dengan Desember nanti dan pasti akan memenuhi 65.000. Tapi yang menarik nih dalam program Semangat Saling Bantu dalam HUT ini, walaupun ini dalam payung Semangat Saling Bantu, kami juga membuat aksi-aksi nih. Tadi kan saya cerita dari bulan Mei sampai dengan nanti Desember ada banyak kegiatan. Nah, itu sebenarnya kami punya kegiatan kayak di setiap daerah tuh, di setiap tadi daerah yang kita bikin itu ada misalnya mengumpulkan donasi darah, kantong darah. Itu yang tadinya targetnya 6.500 sekarang tercapai sampai 28.000. Wow. Jadi animo masyarakat yang kami juga merasa bahwa luar biasa ya gitu. Lalu kami juga punya jam mengajar, kami menghitung ada, jadi kami membuat program namanya Astra Mengajar gitu ya. Jadi dihitung berapa jam mengajarnya atau berapa institusi yang terlibat, yang tadinya cuma 11 sekolah atau 11 institusi sekarang jadi 47 institusi. Ya, lalu kami menanam pohon yang tadinya menanam pohon targetnya 65.000 sampai sekarang pencapaiannya 78.000 pohon sudah tertanam. Jadi ya baru tahun ini ya dalam HUT Astra ini, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang memang sebenarnya kami yakin yang tadi seperti saya bilang, ayah saya pernah cerita bahwa jadilah orang baik, jadilah orang bermanfaat, insya Allah orang-orang juga semuanya pasti nanti akan melakukan hal yang sama. Amin. Jadi itu aja sih ya, mudah-mudahan kalau kita bermanfaat, memberikan inspirasi yang baik, nantinya juga semua masyarakat Indonesia bersama Astra harus jauh lebih baik lagi. Itu dia. That's dope, man. Ya ini juga kan ibaratnya enaknya bagi-bagi rezeki ya. Tapi it's great in a way, kita bisa tumbuh bersama gitu kan, dengan semangat juga ya kita. Dan Astra nggak sendiri lah ya, sama betul. anak-anak muda, sama seluruh elemen masyarakat, jadi menyenangkan gitu. Nice. Nah, kalau misalnya ulang tahun kan berarti pasti ada harapan ke depannya gitu ya. Kita kalau untuk Astra sendiri atau untuk Mas sendiri, harapannya apa untuk Astra? Jadi Astra itu seperti tadi saya sudah sebutkan bahwa Astra didirikan dulu sama pendiri kami itu mau menjadi, cita-cita kami itu harus sejahtera bersama bangsa. Jadi artinya apa? Ya kalau misalnya Indonesia sejahtera, semoga Astra sejahtera. Begitu pula juga jika Astra sejahtera, Indonesia pun harus sejahtera. Tandanya di situ adalah semua stakeholder, semua masyarakat Indonesia juga ada di situ. Nah, maka dari itu kami tuh sebenarnya pengen punya harapan bahwa inspirasi yang kami lakukan bisa diterima sama banyak masyarakat Indonesia dan membuat kita jadi lebih optimis ke depannya untuk bisa cinta dengan Indonesia dan bisa berkontribusi positif semaksimal mungkin apa yang kita lakukan buat Indonesia. Nah, Astra juga sebenarnya pengen punya cita-cita adalah menjadi perusahaan kebanggaannya Indonesia, ya tentunya bersama masyarakat Indonesia melakukan semua hal yang baik dan intinya harus bermanfaat untuk Indonesia. Itu sih harapan dari Astra dalam ulang tahunnya, dan mudah-mudahan ini harapan ke depannya. Gitu. Amin. Bermanfaat untuk Indonesia, bermanfaat untuk banyak orang, dan dengan manfaat pastinya kita bisa membangun bersama sekali lagi gitu ya. Mas, terima kasih banyak Mas Nanda udah ngobrol-ngobrol barengan sama kita. Yo, terima kasih banyak Willy yo. Nongkrong barengan Mas Nanda, ulang tahun Astra. Ya, mungkin kita bergaya tapi tetap bersama. Ya, and of course. Well, again, selamat ulang tahun buat Astra. Of course, this is still us barengan sama Willy Winarko, barengan sama Mas Nanda juga. Terima kasih banyak Opal Gang yang sekarang udah nonton kita. Jangan lupa buat klik subscribe, jangan lupa buat like, comment,
Shout out juga buat City Vision for the huge billboard, of course, man. And of course, we'll be back for more next time. Alright, guys, peace. Bye-bye.